Kita lanjut bahas PTTH Dasar Api episode 744. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di lembah yang dalam ini terdapat banyak bahaya dan kekuatan Soyen bisa merasakan bahwa hal-hal yang berada di dalam tempat ini cukup rumit. Bahkan instingnya telah mengatakan tampaknya sesuatu yang berada di dalam tempat ini telah direncanakan dengan cermat oleh seseorang, dan itu seolah-olah menyimpan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Raut wajah Soyen yang awalnya tenang kini telah berubah menjadi sangat serius. Bahkan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya serta kekuatan dari pedang pembunuh dewa mulai terpancar sedikit demi sedikit. Soyen tidak berani ragu-ragu dan juga tidak berani bertindak gegabah apabila dia tidak berhati-hati di dalam tempat ini. Meskipun Soyen mungkin tidak mati, tapi akan selamanya terkurung di dalam lembah yang aneh. Dengan bantuan sinar cahaya api suci yang cukup redup, Soyen pun mulai bergerak menuju kedalaman dari lembah aneh ini. Bahkan kekuatan dari cincin kaisar api dan juga kekuatan darah Clan Xiao secara perlahan memberikan perlindungan. Hal itu untuk menghalangi datangnya aura-aura aneh. Setelah beberapa saat, Soyen pun menemukan area berbatu di depan sana, dan kemudian setelah diamati lebih dekat, Soyen pun berkata, sebenarnya itu adalah sebuah formasi. Ada keheningan di sekitar formasi itu, dan seolah-olah formasi pada batu-batu ini telah menutupi sebuah goa yang gelap. Dari dalam goa itulah Soyen merasakan adanya panggilan terus-menerus kepada mantra api di dalam tubuhnya. Soyen kemudian melakukan penelusuran lebih teliti, dan formasi batu ini telah membentuk sebuah segitiga dengan jangkauan puluhan meter. Sudut-sudut dari formasi segitiga itu cukup tajam serta memiliki cakram-cakram yang cukup misterius. Tidak ada hal apapun di dalam cakram itu, tapi dengan persepsi Soyen, dia merasa bahwa susunan cakram sangatlah aneh, seolah-olah digunakan untuk menampung sesuatu. Soyen kemudian berkata pada diri sendiri, mungkinkah cakram-cakram ini adalah kunci untuk bisa memasuki goa? Tidak lama kemudian beberapa binatang buas yang aneh dengan aura mengerikan perlahan muncul dari udara. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen segera berkata, kekuatan api suci, darah Clan Xiao, kekuatan mantra api. Perubahan di mata Soyen menjadi menajam, dikombinasikan dengan kekuatan reinkarnasi ke-8 miliknya. Hal itu berhasil mengusir binatang-binatang yang baru saja muncul, dan kemudian 3 kekuatan milik Soyen kali ini juga telah mengenai cakram-cakram yang aneh. Tidak lama kemudian seberkas cahaya menyilaukan langsung bersinar di dalam lembah aneh ini. Semua aura krisis yang berada di lembah lenyap dalam seketika. Raut wajah Soyen tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa, karena sebenarnya aura yang baru saja muncul di dalam lembah memiliki efek yang sama dengan aura yang berada di dalam aula leluhur Clan Xiao. Tidak lama kemudian sebuah gerbang batu kini telah muncul entah dari mana, dan secara perlahan gerbang itu pun terbuka. Bisikan-bisikan kuno telah didengarkan Soyen dari dalam gerbang batu itu. Semburan cahaya yang berkelap-kelip dan telah dimunculkan dari dalam gerbang batu kini menyelimuti tubuh dari Soyen, lalu menyeretnya untuk masuk ke dalam gerbang batu. Tidak lama kemudian ada binatang lain yang mengikuti Soyen ke dalam gerbang itu. Mereka telah langsung dilenyapkan oleh kekuatan formasi menjadi debu. Saat Soyen masuk ke dalam gerbang yang merupakan pintu dari goa aneh di dalam tempat ini, ada sebuah suara yang mengatakan, aku telah lama menunggumu selama beratus-ratus kehidupan, dan akhirnya penungguanku tidak sia-sia, wahai keturunan Clan Xiao. Semua kekuatan aneh yang berada di dalam lembah menghilang sepenuhnya oleh kekuatan orang yang baru saja berbicara, dan sebenarnya orang itu tidak diketahui siapa dan juga berasal dari mana. Tapi tampaknya kekuatan yang berada di dalam tubuhnya adalah hal yang berdiri di puncak dari dunia. Tanpa adanya kekuatan kegelapan di dalam lembah dan juga kekuatan-kekuatan berbahaya lainnya, maka lembah aneh ini tidak berbeda dengan lembah-lembah biasa. Namun, satu hal yang cukup mengerikan, lembah ini benar-benar dipenuhi dengan puing-puing dari tulang belulang.
Dan itu bukan hanya jejak dari tulang manusia, melainkan juga ada tulang naga serta tulang burung phoenix. Soyan saat ini telah dipindahkan ke dalam sebuah dimensi yang memiliki cahaya putih bersih dan juga berkilauan. Dunia ini bagaikan ilusi, tanpa jejak energi langit dan bumi di sekitarnya. Soyen bisa merasakan bahwa ini adalah tempat yang sangat menakjubkan. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah depan, dan dia telah menemukan adanya raksasa hitam. Namun raksasa ini tidak berbentuk manusia. Bahkan Soyen tidak bisa mendeteksi bentuk asli dari raksasa tersebut. Kekuatan jiwa yang agung telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, dan dia jelas bisa merasakan bahwa raksasa ini adalah sesuatu yang bisa membuat api suci di dalam tubuhnya berdengung serta memancarkan gelombang kuno. Fluktuasi semacam ini sebenarnya sangat tidak jelas, seolah-olah api suci di dalam tubuh Soyen telah menemukan tuan yang telah lama menghilang. Bahkan cincin kaisar api di saat yang sama juga mengeluarkan gelombang yang aneh, seolah-olah hal itu menyuruh Soyen untuk mendekati dan juga memanjat tubuh raksasa yang berwarna hitam itu. Soyen tertegun sejenak. Kilatan api yang langka telah muncul di dalam pandangan matanya, dan kemudian Soyen benar-benar bisa merasakan bahwa mantra api suci, dan juga hal lain di dalam tubuhnya kini bergetar. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata pada diri sendiri, mungkinkah mantra api, koali dewa api suci, dan juga raja suci keempatnya memiliki hubungan yang misterius dan juga luar biasa. Soyen kali ini mencoba untuk terbang mendekati raksasa hitam, tapi seolah-olah kekuatan terbang di dalam tempat ini tidak diperbolehkan. Hal itu sekali lagi membuat Soyen mengatakan, ternyata aku tidak bisa menggunakan kekuatan terbang di dalam tempat ini, dan aku hanya bisa berjalan kaki. Tanpa banyak berpikir, Soyen pun mulai berjalan mendekati raksasa hitam, dan kemudian dia merasakan adanya aura-aura yang memenjarakan segala hal di dalam tempat ini. Setelah beberapa saat Soyen berada di hadapan dari raksasa hitam, dia sekarang mulai melihat apa bentuk sebenarnya dari raksasa hitam ini. Tapi Soyen masih tidak menemukan, dan kemudian Soyen pun mulai memanjat raksasa hitam. Dia pun mengerahkan tenaganya. Meskipun kecepatan memanjat Soyen cukup lambat, tapi secara perlahan dia harus bisa mencapai ujung dari raksasa yang aneh ini. Ketika tubuh dari Soyen melekat pada badan raksasa, tiba-tiba saja api suci di dalam tubuh Soyen, mantra api, dan juga pedang pembunuh dewa, semuanya menjadi sangat sunyi. Yang bisa diandalkan Soyen sekarang hanyalah kekuatan fisik dan juga transformasi dewa naga. Setelah bergerak untuk beberapa saat, Soyen bisa merasakan sentuhan hawa dingin di dalam hatinya. Dan kali ini, raksasa yang dia sentuh sebenarnya adalah benda yang terbuat dari perunggu. Soyen merasa bahwa benda ini seolah-olah menyerap kekuatan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya Soyen juga telah menemukan bahwa di benda raksasa perunggu ini memiliki sebuah simbol gelap yang mulai berkedip. Garis-garis hitam yang awalnya tidak bercahaya, setelah bersentuhan dengan Soyen, akhirnya memunculkan beberapa gambar yang berkelebat di garis hitam itu. Api berwarna hijau tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Soyen secara otomatis dan berubah menjadi batang kayu yang dikelilingi oleh sinar cahaya hijau yang luar biasa. Lalu, sinar cahaya hijau ini menempel pada simbol hitam yang berada di raksasa perunggu. Sebuah pemandangan mengejutkan telah muncul di raut wajah dari Soyen, dan kemudian kegembiraan ini terlintas dalam pandangan matanya. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, mungkinkah raksasa hitam ini sebenarnya adalah kuali dewa api? Soyen juga baru menyadari bahwa yang dia panjat sebelumnya adalah kaki-kaki dari kuali dewa api tersebut. Melihat salah satu kaki dari raksasa hitam yang telah dipanjat, Soyen bisa memastikan bahwa ini memanglah kuali dewa api, karena Soyen sebelumnya telah memiliki replika dari kuali dewa api tersebut, sehingga dia sudah jelas memastikan keasliannya. Setelah kuali dewa api ini, salah satu simbolnya dimasuki oleh api suci yang berada di dalam tubuh Soyen. Tiba-tiba Soyen bisa merasakan adanya aura api suci yang secara perlahan terbangun. Detik berikutnya, api suci yang lainnya
juga telah keluar dari dalam tubuh Soyen dan itu kembali masuk ke dalam simbol yang lainnya. Secara perlahan, hal ini langsung memperlihatkan gambaran lengkap dari kuali Dewa Api. Api suci peringkat 34 yang bernama Api Iblis Hati Membara sekarang telah benar-benar bergabung dengan kuali Dewa Api. Detik berikutnya kuali Dewa Api ini memancarkan sebuah fluktuasi yang cukup aneh, seolah-olah sedang melakukan pemanggilan terhadap api-api suci yang lain dan tersebar di seluruh dunia 1000 besar. Kita berpindah ke dalam dunia Devil. Itu merupakan istana dari pemimpin Istana Bulan Darah. Orang itu yang tadinya menutup mata, tiba-tiba saja membuka matanya dan melihat ke arah langit sambil mengatakan, setelah bertahun-tahun pada akhirnya ada seseorang yang telah menemukan artefak suci dan mulai mengaktifkan kuali Dewa Api. Jika begitu raja ini akan membantu dirimu. Sang pemimpin dari Istana Bulan Darah, pandangan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kemudian jejak api suci yang berada di dalam tubuhnya kini telah keluar. Lalu api hitam pekat itu melesat ke arah langit dan menghilang dalam seketika. Kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh pemimpin dari Istana Bulan Darah, tapi juga dialami oleh semua pengendali api suci yang berada di dalam dunia. Bagaimanapun juga, api-api suci telah dipanggil oleh kuali Dewa Api dan yang dimiliki oleh pemimpin Istana Bulan Darah merupakan api suci peringkat 33. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung. Setelah pertemuan selesai dilakukan oleh 4 istri Soyen bersama dengan Dewi Yoji dan juga Xiaoyi, keempat wanita itu pada akhirnya berpisah dan kembali ke kamar masing-masing untuk bermeditasi. Detik berikutnya api suci yang berada di dalam tubuh Cailin tiba-tiba saja bergerak dengan cara yang aneh, seolah-olah mendapatkan pemanggilan tertentu. Cailin mengangkat telapak tangannya dan api suci kini telah muncul. Lalu dia mengatakan, apakah Soyen telah berhasil menemukan kuali Dewa Api? Sepertinya aku harus segera mendapatkan kekuatan penuh dari piton telan surga 10 warna. Api berwarna hijau pucat yang berada di telapak tangan dari Cailin kini telah langsung terbang, menyapu kehampaan, lalu menghilang dalam seketika. Berpindah ke tempat dari keberadaan api suci peringkat 32, yaitu api Qianfeng Tianyan. Sosok bayangan mengetuk pelan dan kemudian naga api yang berwarna biru telah muncul entah dari mana, lalu menghilang dalam seketika. Karena itu adalah api Qianfeng Tianyan ini. Pemilik dari api tersebut sebenarnya merupakan Chang Yue. Dan kemudian dia berkata, Soyen, orang itu benar-benar cepat. Alasan kenapa Chang Yue bisa memiliki api suci peringkat 32 adalah dikarenakan pada saat dunia surgawi saat itu hampir hancur dan berhasil diselamatkan oleh Soyen, dia tidak sengaja mendapatkan api suci peringkat 32 ini. Dan sekarang Chang Yue telah meninggalkan dunia surgawi. Dia dalam perjalanan untuk menuju dunia hantu demi bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Xiaomu dan juga orang-orang dari 10 aula Yama Clan Xiao. Berpindah ke tempat dari api suci peringkat 31, yaitu api Xuan Leiyan di sebuah tempat yang bernama Kuil Dai Liyin yang berada di dalam dunia Buddha. Seorang biksu yang tubuhnya terbungkus dengan kekuatan petir tiba-tiba membuka mata dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, aku tidak percaya bahwa selain Raja Suci sebenarnya masih ada orang kuat yang bisa menemukan kuali Dewa Api. Tanpa ragu lagi, sebuah patung emas Buddha dilapisi api emas perak kini telah langsung melesat ke arah langit dan kemudian menghilang dalam seketika. Itu adalah api suci peringkat 31. Kita berpindah ke tempat dari api suci peringkat ke-30 dan itu merupakan api kehidupan serta kematian. Awalnya api ini dikendalikan oleh hakim kehidupan kematian di dalam dunia neraka. Tepat setelah orang itu dilenyapkan oleh Soyen, api suci ini bersama dengan Secret Inkarnasi Xiaolingsan diberikan oleh Soyen kepada Mu Yingying. Tidak lama kemudian, api 2 warna ini tiba-tiba saja menghilang
setelah keluar dari dalam tubuh Mu Ying. Kita berpindah ke tempat api suci peringkat 29. Itu adalah api Jin Baoyan di dalam sebuah pegunungan yang cukup damai. Dari dunia manusia, seorang gadis muda di puncak pegunungan itu tiba-tiba saja membuka matanya, dan di sekitarnya ada seekor ular 9 warna dan juga seekor tikus kecil yang berwarna putih perak. Sang gadis muda ini kemudian berkata, "Kekuatan ayah." Dan gadis muda itu tidak lain merupakan Xiao Xiao. Dia adalah pengendali api suci peringkat 29. Xiao Xiao mengangkat telapak tangannya ke arah langit, dan tiba-tiba saja tikus putih keperakan yang berada di sebelahnya ini berubah menjadi api yang kemudian meraung ke arah langit lalu menghilang sepenuhnya. Berpindah ke tempat api suci peringkat 28. Ini adalah salah satu tempat yang cukup aneh di dalam dunia manusia. Tempat itu merupakan inti dari 4 lautan dan juga 8 area tandus. Ada sebuah menara yang penuh larangan kuno di dalam tempat ini, dan seorang pria kekar yang duduk di dalam menara itu tiba-tiba membuka matanya sambil berkata, "Sepertinya perang sebenarnya akan dimulai dan aku harus mengembalikan api ini. Seseorang telah mengaktifkan kuali dewa api. Apakah sebenarnya malapetaka akan segera datang?" Setelah berbicara seperti ini, pria kekar itu pun mengangkat telapak tangannya. Api merah muda keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian menghilang ke udara. Berpindah pada tempat keberadaan api suci peringkat 27. Api ini sebenarnya berada di dalam domain jiwali dari dunia hantu. Sekarang 11 sosok telah berdiri di dalam domain jiwali, dan pemimpin mereka sangat kenal dengan Xiaoyan karena orang-orang ini sebenarnya merupakan orang yang juga berasal dari klan Xiao. Tidak lain mereka adalah Xiaomu, Xiao Xifan, dan juga 10 anggota kuil Yama. Xiaomu mulai mengangkat telapak tangannya. Api hitam kini telah muncul seolah-olah menerima panggilan dari tempat tertentu. Hal ini membuat Xiaomu kemudian mengatakan, "Kecepatan pertumbuhan Xiaoyan membuat kita para senior benar-benar malu." Xiao Xifan dan juga anggota 10 Yama hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan mereka semuanya berada di dalam tempat ini adalah untuk menjaga pintu masuk ke dalam dunia bawah kegelapan. Tempat rahasia ini juga mendapatkan perlindungan dari kekuatan Raja Petir, sehingga orang biasa tidak akan bisa mengetahui lokasi pasti dari mereka. Kita berpindah ke tempat api suci peringkat 26. Itu merupakan api peri roh murni, dan pemilik api suci peringkat 26 ini adalah Yaoling. Dia sekarang sedang duduk menyendiri di depan kolam Yaoji, dan tiba-tiba segera tersenyum sambil mengatakan, "Xiaoyan, kita telah lama berpisah, tapi kekuatanmu telah mencapai level yang sangat menakutkan." Sebuah teratai biru kehijauan secara perlahan keluar dari dalam tubuh Yaoling dan kemudian melesat ke arah langit lalu menghilang dalam sekejap. Yaoling tahu entah itu bakat ataupun keberanian Xiaoyan bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Meskipun dia memiliki sebuah perasaan terhadap Xiaoyan, mungkin Yaoling harus memendam perasaan ini untuk diri sendiri karena dia merasa kesenjangan kekuatan di antara keduanya semakin besar. Kita berpindah pada tempat api suci peringkat 25. Itu bernama api Pluto, dan api ini sendiri berada di dalam dunia yang redup serta dingin, penuh dengan aura kematian. Tiba-tiba saja seseorang yang duduk di kursi raja dari tempat yang redup ini membuka matanya, lalu dia segera mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kuali dewa api telah menemukan pemilik baru. Apakah ini adalah sebuah ujian? Jika aku rasakan dari auranya, sepertinya orang yang telah menemukan kuali dewa api adalah keturunan klan Xiao. Hanya saja orang yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan tidak terlalu takut dengan kekuatan luar biasa dari kuali dewa api. Meskipun orang itu tidak muncul di awal, tapi dari beberapa jejak yang ada, jelas bahwa dia telah secara diam-diam mencegah Raja Suci mengambil alih kendali dari kuali dewa api.
Apa tujuan orang misterius itu dan siapa sebenarnya identitas dari orang tersebut? Orang yang berbicara ini sebenarnya adalah Raja Pluto dan dia merupakan Raja dunia bawah kegelapan yang sangat misterius sekaligus pemilik api suci peringkat 25. Kali ini api yang berwarna hitam itu juga telah melesat dan menghilang dalam seketika. Salah satu sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam dan berada di dalam tempat ini sekarang melihat pada Raja Pluto yang juga merupakan Raja dunia bawah kegelapan sambil mengatakan, Raja Pluto, dunia seribu besar dan juga banyak kekuatan dari rakyat asing secara diam-diam telah menjelajahi dunia bawah ini. Sepertinya mereka telah menemukan cara untuk melawan kekuatan dari dunia bawah kegelapan. Jika hal ini terus berlanjut, begitu pintu masuknya terbuka, aku khawatir dunia bawah kegelapan akan terbongkar cepat atau lambat. Namun, kita masih harus berterima kasih banyak atas bantuan darimu selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya ini. Dan kau tidak perlu lagi menggunakan seluruh keselamatan dunia bawah kegelapan untuk melindungi kita. Karena itu benar-benar tidak sepadan. Orang yang berbicara ini memiliki energi yang luar biasa di dalam tubuhnya dan juga punya fluktuasi kekuatan yang sama seperti kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen. Namun identitasnya masih belum jelas. Apakah dia juga merupakan orang dari klan Xiao atau bukan? Raja Pluto menghadapi kata-kata dari orang berjubah hitam ini hanya bisa mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Segel untuk menuju tempat ini belum terlepas. Orang berjubah hitam itu kemudian berkata, sebenarnya kekuatan segel yang telah kau bentuk, aku tidak meragukannya sama sekali. Dan itu memang tidak mudah untuk ditembus. Meskipun aku telah menemukan beberapa solusi yang cukup lemah selama bertahun-tahun ini, aku samar-samar bisa merasakan ada yang tidak beres pada kekuatan segelnya. Dan aku khawatir setelah segel itu terbuka sepenuhnya, hal ini juga akan mengungkapkan orang-orang yang berada di balik layar atas penyerangan klan Xiao. Dan apabila orang itu menyerbu ke dalam tempat ini, maka tidak diragukan dunia bawah kegelapan akan menemui jalan buntu. Raja Pluto kemudian berkata, jika begitu kumpulkan para malaikat yang telah mati, dewa kematian, dan juga para jenderal dunia bawah kegelapan ini. Begitu pintu masuk dari dunia bawah kegelapan terbongkar sepenuhnya, maka tempat ini akan menjadi pertempuran yang sesungguhnya antar kekuatan-kekuatan besar. Dengan adanya kerajaan malaikat sebagai jantung dari pusat dunia manusia dan juga dunia ras jahat, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Lagi pula, begitu orang-orang tua suci itu terbangun, maka simbol dunia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan jika memungkinkan, tentu saja aku akan turun tangan di dalam pertempuran kali ini bersama dengan mereka, orang-orang kuat yang telah disegel dan juga tertidur dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Saat itu, aku juga akan mengerahkan segenap tenaga dan mendapatkan kembali kendali yang luar biasa atas kekuatanku. Atau bahkan mungkin aku akan mencapai kekuatan dewa. Orang berjubah hitam kemudian menimpali, Raja Pluto, aku benar-benar sudah terlalu banyak merepotkan dirimu selama bertahun-tahun. Jika perang ini dimulai, sebisa mungkin kita tidak akan menyeretmu ke dalam peperangan tersebut. Lagi pula, hal ini juga untuk menghindari penyelidikan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan hal itu telah membuat dunia bawah kegelapan milikmu menderita cukup banyak kerugian. Meskipun kekuatan Raja Pluto telah mencapai puncak dari dunia hanya dengan mengandalkan dia sendiri, bagaimana bisa menghadapi orang-orang di balik layar atas penyerangan klan Xiao di masa lalu? Raja Pluto hanya tertawa dan kemudian dia menimpali. Aku memang tidak punya nyali untuk melawan seorang dengan kekuatan dewa perang. Meskipun begitu, daripada aku kabur, aku lebih baik melawan arus. Jika mereka berani datang, maka aku akan melawan. Orang berjubah hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, jika begitu Raja Pluto, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Orang berjubah hitam ini memanglah anggota dari klan Xiao. Dahulu kala, mereka telah diburu dengan cara yang menyedihkan oleh orang-orang yang misterius di dalam dunia seribu besar.
Bahkan di antara para petinggi dari dunia seribu besar, tidak ada seorang pun yang berani memberikan bantuan. Dalam situasi kematian yang tidak terelakkan, Raja Pluto muncul untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao ini dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian dia membawa mereka menuju dunia bawah kegelapan, menyelamatkan banyak orang dari klan Xiao dari ambang kehancuran. Kebaikan seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang klan Xiao. Kita berpindah ke tempat dari api suci peringkat 24. Dan itu merupakan api jiwa wajah hantu yang dimiliki oleh Xiaoyan. Tidak lama kemudian, api tersebut keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian bergabung dengan salah satu celah yang berada di kuali Dewa Api. Kali ini Xiaoyan bisa menemukan garis-garis yang berada di dalam kuali Dewa Api ini secara perlahan telah terisi oleh kekuatan api suci, dan pemanggilan yang dilakukan kuali Dewa Api sepertinya memang akan menarik seluruh api suci yang berada di dalam dunia. Kuali Dewa Api akan mengumpulkan semua api suci ke dalam dirinya saat ini. Seiring banyaknya kekuatan api suci yang mengalir pada kuali Dewa Api, hal itu telah membuat gambaran pada kuali ini sedikit demi sedikit menjadi lebih jelas. Kekuatan samar yang cukup menakutkan kali ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan dari kuali tersebut. Berpindah ke tempat dari api suci peringkat 23. Api suci tersebut sebenarnya dimiliki oleh Su Sueying. Kali ini api suci peringkat 23 yang berwarna biru muncul dari dalam tubuh Su Sueying dan kemudian melesat ke arah langit lalu menghilang dalam seketika. Su Sueying kemudian mengatakan, perjalanan untuk menuju lautan reinkarnasi bukan masalah yang sepele, namun untuk menyelamatkan orang-orang di dalam tempat itu, kita semuanya memang harus pergi, dan ini juga untuk mencegah serangan diam-diam dari ras jahat asing. Para pejabat senior yang berada di hadapan dari Su Sueying hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Xiao Yixian melihat pada Su Sueying dan kemudian dia mengatakan, Su Sueying, kenapa kau bekerja dengan sangat keras? Sekalipun dirimu berusaha dengan sekuat tenaga, kau tetap tidak akan bisa mengejar Xiaoyan. Mendengarkan ucapan dari Xiao Yixian membuat Su Sueying hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menggertakkan gigi, dan dia cukup paham dengan hal ini. Ketika api yang berwarna biru dan dingin meninggalkan tubuhnya, Su Sueying hanya bisa tersenyum dan membayangkan wajah dari Xiaoyan. Awalnya dia memiliki kesalahpahaman terhadap Xiaoyan dan berulang kali bersikap kasar jika dia mengingat adegan dari masa lalu. Perasaan malu telah muncul di dalam hatinya, tapi saat ini kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan. Bahkan keduanya sudah mengangkat janji sebagai kakak beradik. Kali ini Su Sueying akan berjuang bersama dengan Xiaoyan, bukan hanya untuk klan Xiao, tapi juga untuk seluruh dunia. Berpindah ke tempat dari api suci peringkat 22, yaitu api es yang halus. Ini sebenarnya merupakan api suci dari Mu Yingying. Kali ini di telapak tangan dari seorang Mu Yingying kembali muncul kekuatan api yang berwarna biru. Tidak lama kemudian hal itu melonjak ke arah langit lalu menghilang dalam seketika. Sementara Mu Yingying hanya bisa berdoa di dalam hatinya, semoga suaminya Xiaoyan bisa mendapatkan kesuksesan. Kita berpindah ke tempat api suci peringkat 21. Itu adalah lautan api merah, yang sebenarnya api ini dimiliki oleh Yanxi yang merupakan kakak dari Mu Yingying. Orang itu sekarang berada di bagian terdalam dari wilayah api yang tidak berujung dan sibuk dengan urusannya sendiri. Tiba-tiba api yang berwarna merah keluar dari dalam tubuh Yanxi lalu menghilang ke arah langit. Berpindah ke tempat api suci peringkat ke-20. Api tersebut sebenarnya dimiliki oleh Luo Menglan, istri dari Xiao Gui, yang saat ini Luo Menglan juga berada di dalam dunia hantu. Api sucinya telah keluar dan kemudian juga melesat ke arah langit lalu menghilang. Luo Menglan hanya bisa tersenyum ketika menyaksikan hal seperti ini, dan kemudian dia berkata pada diri sendiri, Xiaoyan ini, dia sebenarnya menyuruh kita untuk muncul di wilayah api yang tidak berujung, lalu diam-diam memindahkan kita semuanya ke dalam dunia hantu. Aku khawatir rencana yang dia lakukan adalah untuk membingungkan para musuhnya. Garis keturunan terakhir dari klan Xiao yang sudah menjadi pemimpin wilayah api yang tidak berujung pasti akan membuat orang-orang di balik layar yang telah melakukan penyerangan dan juga pengepungan pada klan Xiao, mereka akan membayar harga yang mahal, cepat atau lambat.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan ditampilkan oleh kuali Dewa Api ketika benda tersebut berhasil mengumpulkan seluruh api suci yang tersebar di dalam dunia dan jumlahnya adalah 34. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse up.